Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi kita pada pembelajaran kali ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Anak-anakku, kita masuk pada semester genap, masuk pada materi bab 9, yaitu materi membuat poster. Kita mulai dengan peta kompetensi pembelajaran. Membuat poster, konsep poster, bahan dan alat membuat poster, dan syarat membuat poster. Kita lanjutkan. Berikutnya tujuan pembelajaran. Siswa secara aktif mengeksplorasi, observasi dan bertanya dari berbagai sumber pembelajaran tentang poster dengan berbagai teknik. Yang kedua, siswa dapat memilih, menentukan dan membuat desain atau sketsa tentang poster dengan berbagai teknik berdasarkan hasil eksplorasi siswa masing-masing. 3. Siswa dapat mewujudkan desain menjadi sebuah karya seni. Jadi, experimenting dan mencoba tentang poster dengan berbagai teknik dengan menggunakan peralatan dan bahan yang disediakan siswa masing-masing. 4. Siswa dapat menemukan cara mempublikasi, memamerkan karya seni rupa, networking, dan membuat jejaring kepada orang lain tentang yang telah dibuatnya. Kita mulai dari pengertian poster. Apa yang dimaksud dengan gambar poster? Maka ada beberapa pengertian. Baik, di sini ada 3 pengertian. Menurut Wikipedia, pengertian poster adalah sebuah karya seni grafis yang dibuat dengan perpaduan antara huruf dan gambar di atas kertas yang ukurannya relatif besar. Poster ini umumnya ditempel di dinding atau permukaan yang relatif datar di tempat-tempat umum yang ramai akan informasi dan pesan yang ada di dalam poster tersebut bisa tersampaikan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian kita akan membahas lagi untuk pengertian yang kedua. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis seperti sekolah, kantor, pasar, mal, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Informasi yang ada pada poster umumnya bersifat mengajak. Itu pengertian yang kedua. Jadi pada dasarnya hampir sama, tapi satu dengan yang lain saling melengkapi. Berikutnya, pengertian yang lain adalah poster merupakan salah satu sarana cara untuk menyampaikan pesan. Isi pesan pada poster biasanya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Poster juga sering digunakan untuk mempromosikan pertunjukan seperti pementasan, film, tari, atau musik, dan teater. Poster juga digunakan untuk mengkampanyekan seperti kesehatan, lingkungan, dan sejenisnya.
Jadi itu tadi ada 3 pengertian dari poster yang mana nanti bisa kalian simpulkan satu dengan yang lain saling melengkapi. Nah, ini adalah contoh dari gambar poster. Ya. Jadi ada gambar dan ada tulisan. Kemudian ada kalimat atau sesuatu ajakan yang ada di situ. Berikut ini adalah ciri-ciri umum dari sebuah poster. Poster pada umumnya dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Desain grafis dari poster harus memuat komposisi yang terdiri atas huruf dan gambar di atas media kertas atau kain yang berukuran besar. Cara mengaplikasikannya dapat dengan cara ditempel pada dinding, tempat umum atau permukaan datar yang lain dengan sifat membidik perhatian mata semaksimal mungkin. Poster lazimnya mempergunakan bahasa yang singkat, jelas, tidak rancu, agar mudah pesan yang ingin disampaikannya sebaiknya disertai dengan gambar. Poster dapat dibaca secara sambil lalu dan mudah dipahami. Baik, itu untuk ciri-ciri dari sebuah poster. Berikutnya syarat sebuah poster, yaitu poster wajib mempergunakan bahasa yang mudah dipahami. Susunan kalimat poster harus singkat, padat, jelas, tetapi berisi. Poster sebaiknya dikombinasikan dengan bentuk gambar. Poster harus mampu menarik minat khalayak. Media poster harus mempergunakan bahan yang tidak mudah rusak atau sobek. Ukuran poster sebaiknya disesuaikan dengan tempat atau lahan pemasangan serta target pembaca. Baik, itu untuk syarat sebuah poster. Berikutnya ketika kita akan membuat sebuah poster, maka syaratnya melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik atau tujuan yang nantinya akan menjadi tema dari poster tersebut. Kedua, menggunakan gambar yang dibuat mencolok dan sesuai dengan ide yang akan dikomunikasikan. Ketiga, kata-kata kalimat yang digunakan dalam poster harus singkat dan mudah diingat, efektif, serta menarik orang untuk melakukannya, bersifat sugestif. Kemudian yang keempat, jenis font atau tulisan sebaiknya adalah jenis yang mudah dibaca dan dengan size yang besar. Jadi jelas. Kemudian menggunakan media yang tepat. Tuh, kalau ingin membuat poster, maka langkah-langkahnya seperti tadi. Berikutnya, karena membuat poster berarti menciptakan karya seni yang memuat komposisi, huruf, dan gambar untuk menyampaikan suatu pesan. Maka dari itu, hal utama yang harus diperhatikan adalah keselarasan dan kesatuan antara tema, huruf, dan gambar yang kita susun. Ya, keselarasan, kesatuan antara tema, huruf, gambar yang kita susun menjadi poster. Berikutnya tujuan poster.
Dibuatnya sebuah poster tentu bukan tanpa suatu sebab, tetapi memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Secara umum, tujuan dan maksud dibuatnya poster adalah sebagai media publikasi agar masyarakat bisa membacanya dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam poster tersebut. Tetapi secara khusus, maksud dan tujuannya dibuat poster tergantung dengan apa yang diinginkan pembuat. Bisa untuk tujuan komersil, mencari simpati publik, mencari perhatian masyarakat, dan lain sebagainya. Jenis atau macam-macam poster. Jenis poster berdasarkan isinya. Ini yang kita bahas berdasarkan isinya saja, karena nanti ada beberapa pembagian menurut hal yang lain. Menurut isinya, berdasarkan isinya, yang pertama adalah poster niaga. Pengertiannya adalah poster yang dibuat untuk media komunikasi dalam urusan perniagaan untuk menawarkan suatu barang atau jasa. Nah, ini contoh untuk poster niaga atau kadang juga kita sebut sebagai reklame. Jadi sifatnya komersil untuk menghasilkan suatu keuntungan yang berupa uang. Ini yang disebut sebagai poster niaga. Yang kedua, poster layanan masyarakat adalah poster untuk pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Biasanya berkaitan dengan kesehatan, ya, atau kesejahteraan masyarakat. Nah, ini contohnya tentang posyandu, ini tentang persalinan, termasuk dalam poster layanan masyarakat. Yang ketiga, poster kegiatan adalah poster yang berisi suatu kegiatan seperti kegiatan jalan sehat, senam, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Nah, ini lomba lintas alam, ya, ada hadiahnya, ada ajakan untuk giat dan sehat. Ini ada sepeda santai dengan splash gratis dan sebagainya, ya. Ini poster kegiatan. Keempat, poster pendidikan adalah poster yang bertujuan untuk mendidik. Dengan sendirinya, ya, ada unsur pendidikan di situ. Contohnya seperti ini. Nah, jadi orang atau mengajak untuk giat belajar, berisi nasihat-nasihat atau hal-hal yang mengarah kepada mendidik. Berikutnya teknik membuat poster. Membuat poster dapat dilakukan tidak hanya menggunakan peralatan dan bahan seperti membuat gambar atau lukisan, tetapi juga dapat menggunakan alat bantu komputer. Membuat poster dengan menggunakan alat bantu komputer memudahkan dalam berekspresi, karena jika ada kesalahan dapat segera diganti. Berbeda jika membuat poster dengan menggunakan teknik penggambar manual, yang jika ada kesalahan sulit untuk melakukan revisi atau perbaikan. Membuat poster, unsur utama yang penting adalah pesan yang ingin disampaikan, baru kemudian unsur keindahan. Teknik dalam menggambar poster. Ya, kita simpulkan dari uraian tadi, tekniknya ada dua.
yaitu teknik manual, artinya menggambar menggunakan tangan ya dengan media gambar. Kemudian yang kedua, teknik digital. Keterangannya seperti ini. Berarti kalau manual, gambar poster yang dikerjakan dengan menggunakan keterampilan tangan. Kalau digital, gambar poster yang dibuat dengan menggunakan perangkat IT, aplikasi di HP atau komputer. Kalian nanti boleh memilih antara manual dengan digital. Apa yang mudah untuk kalian dan yang cocok dengan kalian. Silakan. Berikutnya, bahan dan alat membuat poster. Jadi kalau memilih manual, maka yang utama adalah keterampilan tangan. Bisa menggunakan kertas, karton, atau kanvas dengan alat pensil ya untuk membuat sketsanya. Kemudian spidol, pulpen untuk menebali. Kemudian pewarnanya adalah krayon, pastel, cat poster, akrilik, watercolor, dan kuas. Kita masuk pada yang digital, yaitu gambar poster yang dibuat dengan menggunakan perangkat IT, aplikasi di HP atau komputer. Maka kalian akan mengerjakan dengan alat-alat yang ada di bawah ini. Ada HP, ada komputer, ada laptop. Ya, silakan nanti kalian bereksplorasi dengan perangkat IT, teknologi yang ada sekarang. Nah, untuk Android atau HP ada berbagai macam aplikasi, antara lain yang ada di bawah ini. Mungkin ada lagi kalian temukan yang lain ya. Jadi ini hanya beberapa saja, hanya 3 contoh saja. Yang lain juga banyak. Ada yang hanya mengubah atau menambah tulisan saja, ada yang memulai dari awal semuanya untuk disusun menjadi satu bentuk poster. Ini kalau menggunakan komputer atau laptop. Kalau bisa dan punya, silahkan menggunakan Photoshop atau Corel Draw. Baik, untuk materinya kita cukupkan. Untuk materi menggambar poster, semoga kalian bisa memahami dengan baik dan nantinya dapat mengerjakan tugasnya juga dengan maksimal. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.